ketika terjadi perang Khandaq, ketika saat Rasulullah dan kaum muslimin menggali parit Khandaq tersebut, Rasulullah membiarkan para sahabat berdendang, ya, mengumandangkan syair-syair yang memberikan motivasi kepada kita. Jadi Islam itu sangat menghormati seni. Ada namanya seni suara. Bahkan dalam medan peperangan ini diperlukan orasi-orasi, syair-syair seperti ini untuk berikan semangat. Tapi ingat, ya, syair-syair atau seni-seni tersebut jangan sampai melalaikan kita dari Islam. Karena itu berdakwah itu ya, bisa melalui berbagai pintu, termasuk diantaranya melalui syair-syair atau melalui seni-seni yang disukai oleh para penggemar ataupun orang-orang yang memiliki jiwa seni. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bahkan dalam kondisi tertentu seorang muslim itu bisa berada pada titik nadir dari keimanan. Ini yang disebut oleh Fath Yakan dalam kitabnya Al-Mutasaqituna 'ala Tariq ad-Da'wah. Ada kemungkinan seseorang itu jatuh berguguran dalam jalan dakwah. Dan ini bisa dialami oleh siapa? Dialami oleh kita hari ini. Barangkali dalam kondisi tertentu kita merasakan perasaan yang sangat malas untuk membaca Al-Quran. Barangkali dalam kondisi yang lain kita merasakan sangat lelah beribadah. Dalam kondisi yang lain mungkin kita merasakan sangat terpaksa melaksanakan sholat berjamaah, enggan berinfak, atau kemudian sudah lama sekali tidak melaksanakan sholat qiyamul lail, sudah lama sekali tidak muraja Al-Quran. Kondisi-kondisi seperti ini mungkin dialami oleh siapapun. Bahkan sangat mungkin terjadi juga dan dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, adalah Ka'ab bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, seorang sahabat Nabi yang pernah mengalami hal seperti ini. Ka'ab bin Malik Al-Khazraji dari kabilah Al-Khazraj, kalangan Ansar. Bagaimana kisahnya? Ka'ab bin Malik ini, teman-teman sekalian, termasuk orang-orang yang masuk Islam sejak awal. Bahkan dia termasuk peserta Al-Bai'ah atau Bai'atul Aqabah, di mana mereka adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya apa? Ka'ab bin Malik ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang sejak awal ragu dengan Islam, enggak. Dia sudah yakin dengan kebenaran Islam dan bergabung dengan kafilah pertama yang membaiat Rasulullah di Aqabah sebelum Rasulullah datang ke Madinah Al-Munawwarah. Kendati demikian, dikisahkan dia tidak sempat ikut perang Badar dan dia punya alasan tersendiri untuk itu. Pertama, karena dia tidak tahu akan terjadi peperangan. Kita tahu bahwa perang Badar itu tidak sengaja, niat awal bukan untuk perang. Yang kedua, dia mengatakan justru kesertaannya dalam Baitul Aqabah itu lebih baik daripada kesertaan perang Badar. Ini ijtihad dia. Artinya kita juga tidak bisa menafikan kebaikan dalam perang Badar, tapi di sisi lain kita juga menghargai dan memberikan apresiasi dan keutamaan bagi peserta Baitul Aqabah. Peserta Baitul Aqabah adalah orang-orang pilihan dan peserta perang Badar juga adalah orang-orang pilihan. Pada kisah-kisah berikutnya kita akan menemukan bagaimana Ka'ab bin Malik ini, teman-teman sekalian, termasuk orang yang tidak lepas berjihad bersama Rasulullah SAW. Hampir semua peperangan diikuti. Dan di masa jahiliyah atau sebelum Islam, dia dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Namun sampai kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara, "Wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun." Dan para penyair yattabi'uhumul ghawun, banyak atau diikuti oleh orang-orang yang ghawun, orang-orang yang sesat. Ketika mendengarkan ayat ini, Ka'ab bin Malik ini sempat berhenti mengubah syair-syairnya. Ketika dia mendapatkan bahwa para penyair itu banyak diikuti oleh orang-orang yang sesat, dia sempat berhenti. Namun Rasulullah kemudian menegaskan pada ayat berikutnya, Allah berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
wa dzakarullaha katsiran. Kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Artinya apa? Tidak masalah mengubah syair, mengumandangkan syair, tapi tetap menjaga keimanan dan amal-amal soleh. Jadi disinilah kemudian Islam, teman-teman sekalian, menghargai seni. Artinya boleh-boleh saja seseorang itu mendendangkan syair, dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi yang lain. Misalnya kita ketemu dengan Abdullah bin Rawaha, penyair Rasulullah. Bahkan ketika dia masuk ke Mekah Mukarramah dalam sebuah peristiwa umrah qadha, Nabi membiarkannya mengumandangkan syair. Ketika terjadi perang Khandaq, ketika saat Rasulullah dan kaum muslimin menggali parit Khandaq tersebut, Rasulullah membiarkan para sahabat berdendang, mengumandangkan syair-syair yang memberikan motivasi kepada kita. Jadi Islam itu sangat menghormati seni. Ada namanya seni suara. Bahkan dalam medan peperangan diperlukan orasi-orasi, syair-syair seperti ini untuk berikan semangat. Tapi ingat, syair-syair atau seni-seni tersebut jangan sampai melalaikan kita dari Islam. Karena itu berdakwah itu bisa melalui berbagai pintu, termasuk diantaranya melalui syair-syair atau melalui seni-seni yang disukai oleh para penggemar ataupun orang-orang yang memiliki jiwa seni. Ka'ab bin Malik, teman sekalian, bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya mengikuti semua peristiwa besar. Ada perang Uhud, kemudian perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, kemudian perang Khaybar dan seterusnya, sampailah tiba pada sebuah peristiwa besar. Peristiwa ini yang kemudian membuat nama Ka'ab bin Malik ini diabadikan dalam sejarah. Peristiwa bahkan kisahnya pun disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Menjelang tahun ke-9 Hijriah, sepulang dari Fathu Makkah, Fathu Makkah, Rasulullah dan kaum muslimin mendengar bahwa orang-orang Romawi, pasukan Romawi, berniat membalas dendam mereka atas kekalahan di Mu'tah. Sekian ratus pasukan perang mereka siagakan di Damaskus dan siap menyerbu Madinah Al-Munawwarah. Berita ini fix, ini bukan hoax. Karena itu baginda Rasul segera membentuk pasukan, dikisahkan sampai 30.000 tentara disiagakan dan diberangkatkan menuju ke At-Tabuk. Karena itu perang ini disebut dengan perang Tabuk. Rasulullah mewajibkan kepada kaum muslimin semuanya, kecuali orang-orang yang sakit, kecuali orang-orang yang du'afa, gitu kan, kecuali orang-orang yang lemah. Tapi bagi yang tidak berhalangan, wajib militer, semua diberangkatkan untuk menghadapi pasukan Romawi ini. Ujian memang berat, di mana kaum muslimin saat itu berada dalam kondisi musim paceklik. Tanaman yang ranum belumlah bisa dipetik. Sementara tabungan atau stok sisa-sisa makanan tahun sebelumnya sudah mulai menipis. Tantangan terbesar bagi kaum muslimin. Karena itu pasukan ini disebut dengan Jaishul Usrah. Pasukan yang begitu sulit, pasukan yang kesulitan. Sehingga diilustrasikan ketika mereka berangkat, satu ekor unta itu untuk 18 orang. Bayangin, satu ekor unta untuk 18 orang. Namun para sahabat Nabi tetap berangkat. 30.000 tentara berangkat dengan pelan. Ada yang mendahului Rasulullah, ada yang membersamai Rasulullah, ada yang menyusul bersama Rasulullah SAW. Adalah Ka'ab bin Malik yang secara kondisi sama dengan yang lainnya, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak berangkat. Namun demikianlah ujian. Kita bayangin mungkin awalnya dia menunda-nunda, dan ini penyakitnya, penyakit menunda-nunda. Ketika yang lain berangkat, barangkali dalam hatinya, oh entar saya menyusul saja. Ketika Nabi berangkat, oh entar saya menyusul saja. Dan pada akhirnya ketika semua pasukan sudah berangkat, Ka'ab bin Malik tertunda. Dia tidak berangkat. Nah, apa yang terjadi kemudian? Hukuman apa yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik ketika dia tidak ikut dalam perang Tabuk ini? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga
menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Perang Tabuk berkecamuk. 15 hari perjalanan berangkat, 20 hari Rasulullah dan para sahabat stay di Tabuk, dan 15 hari perjalanan pulang. Total kira-kira 50 hari, 50 malam mereka berangkat ke Tabuk dan pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW segera mengevaluasi, dan ini penting. Ya, peristiwa besar tidak dilewatkan begitu saja. Ya, harus ada evaluasinya. Dan di antara evaluasi Rasulullah adalah beliau melakukan atau mengecek siapa saja yang tidak ikut dalam perang ini dan apa alasannya. Maka berduyun-duyun penduduk Madinah, ada sekian puluh orang datang menghadap Rasulullah SAW, mengutarakan, menyampaikan alasan mereka yang tidak bisa ikut perang. Ada yang mengatakan palanya pusing, ada yang mengatakan kena penyakit mendadak. So, alasan yang lainnya adalah Ka'ab bin Malik. Dipanggil oleh Rasul SAW, "Ya Ka'ab, lima ta'akhart, kenapa anda telat? Lima ta'khalaf, kenapa anda tidak ikut?" Ya. Kata Ka'ab bin Malik dalam hatinya mengatakan bahwa kalau saya berbohong di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau pasti akan percaya. Karena dia adalah sahabat senior, ikut dalam peristiwa Bai'atul Aqabah, tidak mungkin diragukan keimanannya. Ya. Tapi dia tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Makanya kalau kita misalnya dalam sebuah ta'lim, dalam sebuah pengajian khusus misalnya, di mana kita harus ikut, dan ini adab seorang muslim. Ya. Manakala kita ala amrin jami'in, berada dalam sebuah kesepakatan acara, misalnya ada pengajian rutin pekanan bulanan, di mana kita harus itu, maka kita harus izin, kita harus minta izin. Dan ini adab yang sering kita langgar, apalagi zaman sekarang sudah gampang, tinggal WA dan kemudian sampaikan alasan kita. Tapi ingat, jangan bikin alasan yang macam-macam. Katakan saja, kalau kita ngantuk dan tertidur, katakan saja bahwa misalnya kita memang sedang capek, jadi nggak macam-macam. Jangan misalnya tetangga yang meninggal, padahal nggak ada tetangga meninggal. Jangan misalnya anaknya sakit, padahal anaknya nggak sakit. Kemudian orang tuanya sakit, padahal orang tua nggak sakit. Ini alasan yang macam-macam. Ka'ab bin Malik kalau dia mau bikin alasan yang dibenarkan syar'i, berdusta, Nabi tidak akan pernah mengabaikannya, pasti akan percaya. Tapi dia enggak. Tidak ada alasan bagi dia. Yang lain kekurangan biaya, kalau dia mengaku kekurangan biaya, yang lain juga sama. Yang lain belum panen kebun kurmanya, dia juga sama. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi Ka'ab bin Malik untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Karena itu Rasulullah memberikan sanksi. Sanksinya bukan di penjara. Sanksinya bukan dia harus membayar denda, enggak. Sanksinya di boykot. Kalau sekarang mungkin dikeluarkan dari semua grup WhatsApp. Salamnya tidak dijawab. Pesannya tidak direspon. Bahkan nomornya mungkin diboykot, diblok, gitu kan. Dan ini yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Ada cerita suatu saat Ka'ab bin Malik setelah dia ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh anaknya, sendirian di rumah, dia mengucapkan salam kepada saudara yang lain, tidak dijawab. Suatu saat dia pergi ke masjid, sholat, di sampingnya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ka'ab bin Malik ini mengucapkan salam di hadapan Rasulullah, "Assalamualaikum." Nabi diam, tidak menjawab. Bahkan sambil bertakbir, mata Ka'ab bin Malik ini melirik ke Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah menjawab salamnya diam-diam dan cukup menggerakkan bibirnya saja. Ternyata tidak. Jadi Nabi menjawab dengan bibir saja, enggak. Jadi artinya apa? Nabi sama sekali tidak menjawab salam Ka'ab bin Malik. Luar biasa. Ini siksaan yang sangat dahsyat. Kita kalau diberikan sanksi dengan uang berat, tapi ada yang lebih berat dari itu. Apa itu? Dikucilkan, diisolasi, gitu kan? Ini luar biasa. Tapi dia tetap bertahan dengan keimanannya. Bahkan ketika datang utusan dari kabilah Ghassan di daerah Damaskus Syam yang meminta untuk bergabung dengan mereka, dia tetap bergeming dengan pendapatnya. Dia tetap dengan keislamannya yang kokoh. Sampai kemudian Allah SWT membebaskannya setelah 40 hari lamanya dia diboykot oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ini pelajaran luar biasa bagi kita, nakumullah, bagaimana
dalam hidup ini kita akan mengalami kondisi-kondisi yang disebut dengan turun naiknya keimanan. Di situ kita harus waspada. Belajar dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi dikucilkan, ya, dalam kondisi diberikan sanksi sedemikian rupa, dia bisa melewati masa-masa yang sangat berat tersebut. Dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk tetap hidup berjamaah, ya, tetap bergabung dengan orang-orang soleh apapun kondisi kita, karena berjamaah itu akan mendatangkan kekuatan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada kisah yang berikutnya bersama saya Happy Ani Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.